Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kembali lagi dengan Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan membahas Bina Anak pelajaran 39. Dan untuk pembacaan firman Tuhan di saat ini, terdapat dalam kitab Markus pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan semoga pembacaan firman Tuhan ini dapat kita baca bersama. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan torang pembacaan di saat ini dalam kitab Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul bacaan penetapan perjamuan malam. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini menceritakan ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya yang melakukan perjamuan malam pada waktu itu. Nah, pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, ini Tuhan Yesus ini duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi pada waktu itu, pada malam itu, murid-muridnya yang 12 orang ini duduk makan, orang tahu mau duduk makan dengan Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu mereka duduk tenang, manis dan sopan. Nah, sebelum Encitika lanjut baca cerita, Encitika mau tanya, siapa di sini kalau makan dia duduk manis dan sopan? Coba angkat tangan, Encitika mau lihat. Atau ada di sini kan kalau makan tuh baru satu suap dia makan, atau DP mama dan papa, atau mama atau papa yang suap, baru satu sendok, ya su lari ke sana lari kemari. Ada seperti itu? Hanya ndak Kang, Enci yakin dan percaya, Enci pe anak-anak semua kalau duduk makan pasti duduk manis dan sopan Kang, duduk tenang karena mau makan. Nah, begitu juga adik-adik dengan ke-12 murid Tuhan Yesus pada malam itu. Dorang duduk manis, dorang duduk sopan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba adik-adik ketika mereka sementara makan, ini Tuhan Yesus ini ambil itu roti dan mengucap syukur atau mengucap berkat. Tuhan Yesus bilang, ambillah, inilah tubuhku. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus kasih itu roti pada murid-murid. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus mengucap berkat atau syukur lewat roti itu, dan dia bagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang pada waktu itu, ambillah, inilah tubuhku. Bahkan pada saat itu juga adik-adik, Tuhan Yesus ini mengambil cawan yang ada di situ. Jadi cawan ini kalau adik-adik pernah lihat di gereja, ketika ada perjamuan, jadi cawan ini dia seperti gelas berbentuk bulat tapi di kaki panjang. Nah, cawan ini untuk mengisi cairan atau minuman. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus ambil itu cawan yang berisi anggur pada waktu itu, dan Tuhan Yesus mengucap syukur atau mengucap berkat pada waktu itu. Tuhan Yesus kasih pada murid-murid, Tuhan Yesus bilang, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bayangkan adik-adik itu. Jadi Tuhan Yesus ini ketika dia akan membagikan itu roti dan anggur kepada murid-muridnya, sebelumnya Tuhan Yesus mengucap berkat atau mengucap syukur pada waktu itu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan itu anggur dan roti kepada murid-muridnya, Yesus juga berkata bahwa tidak akan lagi minum buah dari anggur itu sebelum dia meminumnya kembali di kerajaan Allah. Nah, adik-adik, tubuh Yesus ini dilambangkan sebagai atau disimbolkan sebagai roti, dan darah Yesus disimbolkan sebagai anggur yang ada dalam cawan itu. Ternyata apa yang dilakukan Yesus pada malam itu bersama dengan murid-muridnya, mereka melakukan perjamuan, ternyata ada DP arti. Ternyata adik-adik punya arti yang sangat penting sekali. Karena
Tuhan Yesus ini mau memberitahukan kepada murid-muridnya tentang pengorbanannya. Karena roti dan anggur ini adalah simbol sebagai tubuh yang akan diserahkan dan darah yang akan tercurah. Ini menunjuk bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, nanti ketika adik-adik berusia 17 tahun dan adik-adik akan mengikuti CD jemaat pada usia 17 tahun sama dengan Encik Tika ketika berusia 17 tahun akan dilakukan peneguhan CD jemaat. Dan ketika adik-adik melakukan CD jemaat, setelah itu adik-adik baru boleh mengikuti perjamuan kudus. Dan untuk sekarang ini adik-adik masih kecil, adik-adik hanya boleh ikut perjamuan kasih. Jadi kalau Pak Encik Tika jemaat di tanggal 31 Desember itu ada perjamuan kasih. Jadi dari anak-anak kecil sampai orang tua lansia itu semua ikut. Tapi kalau perjamuan kudus itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa yang Encik Tika bilang tadi, yang sudah berusia 17 tahun, yang sudah mengikuti CD jemaat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah memberikan dirinya kepada kita untuk mengampuni dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Itu berarti kita mengingat tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ketika gereja melakukan perjamuan kudus, berarti gereja itu mengucap syukur lewat anggur dan roti yang kita minum dan makan bersama. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus memiliki kasih dalam kehidupan kita, yaitu saling mengasihi sesama kita umat manusia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita saat ini mengingatkan kepada kita semua, adik-adik sekolah minggu yang ada, agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saling mengasihi dengan teman-teman kita. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya diolok-olok Tuhan Yesus disalibkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang manusia, mengampuni orang pedosa. Jadi lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua, ketika adik-adik ada teman yang tidak suka sering mengganggu kita, bukan berarti orang harus balas setiap kejahatan dengan kejahatan. Tamang pukul orang, kun orang balas le pukul. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua agar ketika ada orang yang menyakiti kita, orang yang boleh balas itu kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan mereka orang balas dengan mendoakan mereka. Orang yang tidak balas bapukul, atau ada yang berkata kasar kepada kita, orang yang boleh balas dengan melakukan hal yang sama. Karena hal itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita disakiti, dikecewakan oleh teman, orang-orang di sekitar orang doakan mereka agar mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, agar supaya kita memiliki kasih dalam hati kita. Ada Encik Lia anak-anak kalau di teman pukul, tak mau balas le pukul pada dia. Ada yang ganggu, ada yang memake, tak mau balas pada dia. Jangan adik-adik, jangan seperti itu. Kalau orang balas kebaikan dengan kebaikan atau kejahatan dengan kebaikan, maka Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus senang dengan apa yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa boleh mengajarkan kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.